Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Zalikhal Mahdia Juraid dengan NIM 2023 31268. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur CNN dan RNN. Apa itu CNN? CNN atau Convolutional Neural Networks adalah jenis jaringan saraf tiruan yang sangat efektif untuk tugas pengenalan citra dan pemrosesan data yang memiliki grid-like topologi, misalnya citra. CNN berhasil karena kemampuannya untuk secara otomatis dan adaptif belajar fitur spasial hierarkis dari input mereka. CNN banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan gambar, video, analisis citra medis, dan pengenalan tulisan tangan. Bagaimana CNN bekerja? Secara garis besarnya, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil pengkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Caranya yang pertama, memecah gambar menjadi gambar yang lebih kecil yang tumpang tindih. Kedua, memasukkan setiap gambar yang lebih kecil ke small neural network. Ketiga, menyimpan hasil dari masing-masing gambar kecil ke dalam array baru. Keempat, downsampling yang penggunanya dinamakan max pooling atau mengambil nilai pixel terbesar di setiap pooling kernel. Dan yang kelima adalah membuat prediksi. Arsitektur CNN. CNN memiliki 3 grup lapisan. Yang pertama, lapisan konvolusional yang dimana lapisan konvolusional akan mengekstraksi informasi dari data yang kita masukkan menggunakan filter yang telah dikonfigurasikan sebelumnya. Yang kedua ada lapisan penyatuan untuk mengurangi dimensi data yang memecah data menjadi bagian atau wilayah yang berbeda. Dan yang ketiga, lapisan yang terhubung sepenuhnya menciptakan jalur neural tambahan di antara lapisan. Hal ini memungkinkan jaringan untuk mempelajari hubungan yang kompleks antara fitur dan membuat prediksi tingkat tinggi. Arsitektur dari CNN dibagi menjadi dua bagian besar. Fitur Extraction Layer dan Fully Connected Layer atau MLP. Dapat dilihat, ini adalah ilustrasi arsitektur dari CNN. Fitur extraction layer, proses yang terjadi pada bagian ini adalah melakukan encoding dari sebuah image menjadi features yang berupa angka-angka yang mempresentasikan image tersebut atau fitur extraction. Fitur extraction layer terdiri dari dua bagian yaitu convolutional layer dan pooling layer. Namun, kadang ada beberapa riset atau paper yang tidak menggunakan pooling. Ini adalah gambar image RGB. Ini adalah gambar originalnya dan kemudian di sini dibagi menjadi tiga channel. Seperti yang kita ketahui, RGB itu adalah singkatan dari red, green, dan blue. Convolutional layer. Gambar tersebut menunjukkan RGB, red, green, blue. Gambar berukuran 32 kali 32 pixel yang sebenarnya adalah multidimensional array dengan ukuran 32 kali 32 pixel dengan jumlah channel ada 3. Convolutional layer terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi atau pixel. Sebagai contoh, layer pertama adalah fitur extraction layer, adalah convolutional layer dengan ukuran 5 kali 3, 5 kali 5 kali 3. Panjang 5 pixel, tinggi 5 pixel, dan tebal atau jumlahnya yaitu 3 buah sesuai dengan channel dari gambar tersebut. Ketiga filter ini akan digeser keseluruhan bagian dari gambar. Setiap pergeseran akan dilakukan operasi atau dot antara input dan nilai dari filter tersebut sehingga menghasilkan sebuah output atau biasa disebut sebagai equation map atau feature map. Kemudian kita bergeser ke RNN. Jadi apa itu RNN? RNN atau jaringan neural berulang adalah model deep learning yang dilatih untuk memproses dan mengubah input data berurutan menjadi output data berurutan tertentu. Data berurutan adalah data seperti kata, kalimat, atau data deret waktu yang komponen berurutannya saling terkait berdasarkan semantik kompleks dan aturan sintaks. RNN adalah sistem perangkat lunak yang terdiri dari banyak komponen yang saling berhubungan yang meniru cara manusia melakukan konversi data berurutan, seperti menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain.
Sebagian besar RNN digantikan oleh kecerdasan buatan atau AI berbasis transformator dan model bahasa besar atau LLM yang jauh lebih efisien dalam pemrosesan data berurutan. Cara kerja RNN dibuat dari neuron simpel pemrosesan data yang bekerja sama untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks. Neuron diatur sebagai input, output, dan lapisan tersembunyi. Lapisan input untuk menerima informasi, diproses, dan lapisan output memberikan hasilnya. Pemrosesan data, analisis, dan prediksi terjadi di lapisan tersembunyi. Cara yang dilakukan RNN untuk dapat menyimpan informasi dari masa lalu adalah dengan melakukan looping di dalam arsitekturnya, yang secara otomatis membuat informasi dari masa lalu tetap tersimpan. Dapat kita lihat gambar di sebelah kiri ini adalah gambar satu yang dimana visualisasi contoh potongan dari sebuah RNN-A. RNN tersebut mendapat input dari X, XT, dan menghasilkan output HT berupa HT. Dan alur loop tersebut memungkinkan informasi untuk dapat dilempar dari satu step menuju step selanjutnya. Kita lihat gambar yang kedua ini, bahwa looping dari RNN sebenarnya akan memproses input dari skala waktu 0 hingga T. Berikut adalah contoh dari cara RNN memprediksi karakter selanjutnya. Di sini ada gambar output layer, hidden layer, dan input layer. Seperti gambar di atas, RNN akan memproses data input satu persatu secara sekuensial dari huruf H sampai I. Hidden layer pun akan melempar data menuju ke hidden layer pada skala waktu selanjutnya. Begitu seterusnya secara sekuensial. Sifat dasar yang sekuensial ini menunjukkan bahwa RNN memang memiliki arsitektur yang didedikasikan untuk data berbentuk sequence dan list. Di beberapa tahun terakhir, RNN sudah cukup terbukti dalam menyelesaikan permasalahan seperti speech recognition, machine translation, sentiment analysis, image captioning, dan masih banyak lagi. Arsitektur dari RNN pun terus berkembang, salah satunya adalah Get Recurrent Unit atau GRU. Di sini kita memiliki contoh soal. Buat model RNN sederhana untuk memprediksi kata selanjutnya berdasarkan input kalimat pendek. Di sini contoh inputnya, saya suka makan. Model harus memprediksi kata berikutnya. Misal dari dataset kalimat, saya suka makan bakso. Langkah-langkahnya yang pertama adalah tokenisasi kalimat. Dengan dataset, saya suka makan bakso, kemudian input sequence-nya itu, model belajar dari pasangan input-output seperti berikut. Inputnya 1, 2 itu saya suka, targetnya 3 itu makan, inputnya 1, 2, 3 itu saya suka makan, dan target keempatnya itu adalah bakso. Ini adalah programnya. Import NumPy, SNP, sampai from TensorFlow ke Rust Utils, import to categorical itu adalah import library-nya. Seperti kita menyiapkan alat-alat, yang pertama ada Tokenizer, kemudian ada to categorical, embedding, dense, dan simple RNN. Yang dimana Tokenizer itu berfungsi untuk mengubah teks menjadi angka, kemudian untuk embedding itu berfungsi untuk mengubah angka jadi bentuk yang bisa dipahami oleh komputer. Kemudian simple RNN itu otak yang bisa mengingat urutannya. Kemudian ada dense, itu bagian terakhir untuk memberikan hasilnya. Dan ada to categorical, itu untuk mengubah target atau kata berikutnya ke bentuk numerik. Kemudian corpus, di sini saya suka makan bakso, saya suka minum air, dan lain-lain. Itu kalimat yang akan kita pelajari. Itu adalah data latihnya alias kumpulan kalimat pendeknya, yang dimana model akan belajar dari pola urutan angka kata-katanya. Kemudian di sini ada tokenisasi kata. Itu seperti yang saya bilang tadi, tokenizer itu untuk mengubah kata menjadi angka.
Dan input sequence-nya itu untuk data latihnya, input dan targetnya. Kemudian ini max length. Max length untuk padding agar panjangnya sama. Terus di sini ada X, Y, Z itu kita pisahkan input X dan label Y-nya. Kemudian ada model sequential. Model sequential itu nanti seperti kita membuat model seperti inputnya, embeddingnya, RNN-nya, DINS, dan output katanya. Sehingga nanti kita akan menampilkan output yang menghasilkan output seperti ini. Ini ada model fit, print model berhasil dilatih, yang berarti model yang setelah kita buat tadi berhasil kita latih, berhasil kita run. Di sini menggunakan Epox 300 itu jadi modelnya kan belajar selama 300 kali dari data yang telah kita berikan. Ini tuh coba prediksinya. Untuk mencoba prediksinya. Dan ini forward-nya itu untuk mengambil kata dari indeksnya. Kemudian ini outputnya. Sheet-nya saya suka makan. Result-nya itu nanti ketika kita print dari inputan kita yang saya suka makan, maka nanti akan menghasilkan hasil yang seperti contoh tadi, saya suka makan, maka kalimat selanjutnya adalah bakso. Berarti saya suka makan bakso. Sekian itu saja presentasi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.